Halo guys, ketemu lagi dengan gue Iqbal dari Indonesia. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Episode terbaru dari Interogasi. Nah, jadi udah lama banget ya gue gak ngisi interogasi. Sebenarnya interogasi ini sebenarnya konsep konyol-konyolan aja sih sebenarnya gue bikin konten. Gue pengen bercerita, aku pengen ngorek-ngorek segala macam. Nah, gue mulai lanjutin ini. Kenapa nggak coba gue integrasi orang yang selalu ada di dekat gue nih sekarang nih? Ya, jadi ada Reza nih. Gue iseng aja, gue pengen ngorek-ngorek kehidupannya dia lebih jauh. Apa sih yang ada di otaknya dia selama ini bekerja di sini dari dulu sampai sekarang? Jadi gue pengen tahu. Jadi kita sambut aja langsung. Kita sambut Argi Reza. Ya, apa kabar ya? Baik. Nah, gue matiin kita sanggup nih, gue udah tua nih soalnya. Nah, langsung aja ya. Gue sebenarnya udah lama banget ya pengen nanya-nanya lu nih ya. Ya, mukanya pucat kan. Ini pertanyaan pertama berhubungan sama sekolah lu dulu nih ya. Iya. Lu SMP di mana lu? SMP di SMPN 21 Tangsel. Oh, negeri dong? Negeri. Pinter dong? Oh, sangat. Terus kenapa ngambil SMK? Waktu awalnya sih Swasta lagi bego berarti? Enggak. Waktu awalnya Ini true story. Orang tua itu nyaranin di SMKN 5. SMK 5 itu negeri kan? Faisal? Iya. Tempatnya Faisal, negeri? Ya kalau udah angka apa sih negeri? Iya, itu SMK 5. Cuman saya ngerasa lingkungannya nggak srek gitu sama saya. Terus ada saudara yang sekolahnya di SMK Putra Pertiwi. Udah waktu itu saya coba pengen lihat sekolahnya, sekolah Putra Pertiwi itu kayak gimana sih. Pas lihat-lihat, bagus nih, kayaknya enak gitu lingkungannya. Terus juga kalau nggak salah waktu SD dulu sekolah Putra Pertiwi, waktu gue SD, sekolah Putra Pertiwi itu pernah ngadain lomba-lomba matematika deh kalau nggak salah. Waktu itu gue sempet ngikut. Oke, menang? Enggak. Matematika lu kan di rapor jelek ya? Iya. Ya tuh SD kan, karena SD. gue 3 tahun ngisi rapor lu ya. Matematika lu pas-pas 8,5. Terus kenapa ngambil multimedia? Kenapa ngambil multimedia? Oke, jadi kenapa ngambil multimedia waktu SMP dulu, teman-teman di rumah itu suka bikin video, suka iseng lah konten-konten. Ya pokoknya iseng sama videografi gitu. Dulu juga sempet punya channel YouTube-nya tentang gaming, cuman ya udah hilang lah. Dan pengen coba belajar tentang komputer gitu, karena gue dulu dari SD SMP itu suka banget sama teknologi komputer, terus bagian-bagian komputer, video kayak gitu-gitu. Makanya ya gue memutuskan untuk masuk ke multimedia biar gue lebih paham kayak gitu. Dan ilmunya kepake sekarang? Kepake banget. Benar. Oke. Nah, sekarang pertanyaan mulai agak-agak yang pedes nih sekarang nih. Apa ya? Aduh. Oke, gua kan 3 tahun nih jadi wali kelas lu nih. Iya. Ya kan? Saya juga males sih juga jadi wali kelas, karena waktu itu kan wali kelas lu yang lama kan resign ya, jadi gue gantiin. First impression lu pas ketemu gue untuk pertama kali jadi wali kelas itu apa? Dejavu. Kok dejavu? Serius. Dejavu gimana? Jadi waktu awal-awal ketemu Pak Iqbal ini waktu kelas 10, gue ngerasa kayak pernah ketemu, cuman nggak tahu di mana, kayak nggak asing mukanya, siapa ya? Cuman waktu itu ya gue masih kelas 10 awal-awal, masih cupu lah, nggak mau kenal siapa-siapa gitu kan. Cuman ya itu yang gue rasain waktu ketemu Pak Iqbal, pokoknya nih orang mukanya nggak asing, kayak kayak pernah ketemu tapi di mana? Malah deket sekarang. Kayak gitu. Persis ngomong deket lah, nanti jadi fitnah ya. Oh. Nah, apa yang lu suka dari selama 3 tahun gue ngajar? Yang gue suka selama 3 tahun Pak Iqbal ngajar ya. Oke, buat temen-temen, ini Pak Iqbal ini kan jatuhnya bukan guru, tapi backgroundnya ini seorang pekerja kreatif. Nah, yang gue suka dari Pak Iqbal itu dia ngajarinnya nggak textbook banget, dia ngajarinnya langsung ke soal industri kreatifnya itu kayak gimana. Jadi gue selama 3 tahun ini dapat gambaran dari Pak Iqbal, dari pelajaran Pak Iqbal, industri kreatif itu kita ngapain aja berdasarkan pengalaman. Nggak
mulu tentang teori-teori buku-buku gitu. Karena kalau gue sendiri nggak suka yang teori banget lah, gue sukanya praktek kayak gitu. Nah, Pak Iqbal ini yang ngajarin gue tentang prakteknya, lebih banyak prakteknya daripada teori gitu. Kalau lagi ngajar sering banget cerita tentang pengalamannya yang buat gue itu seru. Kayak oh kayak gini ya gitu. Kira-kira lu ngalamin sekarang. Ya. Itu ngalamin. Iya. Kalau yang lu nggak suka, gue sebagai guru, yang bagus-bagus saya jawab sih. Kalau masih mau kerja di sini. Saya diancam guys. Apa yang lu nggak suka dari gue selama jadi guru? Nggak banyak sih, cuman Ada dong. ada. Cuman ya jarang ngajar, cuman gimana ya? Cuman tapi Jarang ngajar, jarang masuk. jarang masuk. Cuman pas masuk dapat ilmunya. Itu tapi ya gue nggak tahu ya kurangnya kayak di mana. Jarang masuk ini katanya. Iya sih, kalau gue lagi padat proyeknya gue Nah itu dia. masih kesiangan atau ini segala macam. Ya, kalau lagi padat. Terus apa ya yang kurang? Enggak sih. Nggak usah dicari-cari ya. Enggak. Nggak usah cari kesalahan orang. Enggak. Oke. Itu doang sih. Sekarang lu kan sekarang kerja sebagai editor video nih. Ya, Apa sih artinya editor video buat lu sebenarnya? editor video. Buat lu pribadi itu apa sih? Buat gue pribadi, gue sebenarnya waktu masih SMP itu memang suka dengan video-video. Makin kesini SMK, lalu udah mulai lulus dan mulai bekerja di iLinks, gue ngerasa gue bisa di hal lain selain video, dan gue lebih suka nge-manage sesuatu gitu loh. Jadi videografi itu buat gue nomor sekian, nomor 2 bisa nomor 2 bisa nomor 3. Nomor 1 buat gue itu ngebuat sesuatu, nge-manage sesuatu, entah itu project sih. Pokoknya kalau misalkan ya konsep kayak gitu, gue suka planning, gue harus ngapain di sosmed iLinks ini. Ya itu karena banyak konten itu, ya gue suka bikin kayak gitu, nggak video. Jadi videografi buat gue bonus aja. Yang utama buat gue itu tadi konsep di industri sosial media ini. Gue lebih suka yang kayak gitu. Berarti ada kemungkinan lo misalnya satu hari lo milih ya jadi produser atau jadi ya semacam produser lah, yang bikin timeline, yang bikin konsep segala macam, mungkin videonya nanti dieditin sama orang segala macam, itu nggak bisa kemungkinan itu ya bisa. Ya, berarti artinya lu minta dicariin karyawan lagi gitu. Lu udah bisa ngasih apa gitu lah. Apa yang paling lu rasain gak enak selama kerja jadi video editor gua? Pengalaman apa ya misalnya yang bikin aduh gue jadi bete banget nih kerja nih ya gitu loh. Kalau ini gue cerita aja ya, kekurangan gue itu kalau misalkan mendadak banget. Jadi kayak harusnya gue jam segini gini tapi tiba-tiba ada apa. Terus juga gue sifat gue itu males, beneran males. Gue bisa Sabtu Minggu di rumah aja, itu sifat gue males. Mageran. Sifat gue mageran. Terus ketika diajak syuting diajak sampai sini aja, lu cari kerjaan lain aja deh. Ya, maaf ya Pak. Cuman ya ketika gue diajak syuting dan syutingnya itu malam, kayak aduh. sifat mager gue keluar gitu. Aduh, males banget deh. Kenapa harus malam gitu? Nah tapi karena balik lagi Pak Iqbal udah pernah ngajarin gue tentang industri kreatif itu kayak gimana, ya gue mencoba untuk melawan hal itu. Ya karena kalau misalkan enak doang, ngapain kerja di dunia kreatif? Jadi maksud lu males tuh biasa, tinggal gimana kita memanage rasa males itu ya, gitu ya. Iya. Tapi kan gue baik kadang-kadang, abis gue suruh lembur, Senin gue liburin, Selasa gue liburin. Itu enaknya. Libur gue teleponin juga sih. Gitu. Dari sekian banyak kerjaan, lu tadi lu bilang lebih senang produser, segala macam, yang edit video sebagai bonus segala macam. Tapi kan pengalaman gak enak nih yang bikin malas. Sekarang pengalaman yang menyenangkan. Pengalaman yang menyenangkan. Ada dua. Jadi gue di sekolah ini belajar tentang multimedia ini ada 2 orang. Yang pertama itu Pak Iqbal. Dia digital imaging artist yang deket sama fotografer dan lain-lain. Dan yang kedua ada yang namanya Pak Dery. Pak Dery ini mengajar tentang videografi. Dia spesialis videografi gitu. Gue ada 2 pengalaman yang gue suka banget selama
bekerja di industri kreatif ini. Yang pertama waktu motret. Pertama waktu sama Pak Iqfar, gue kadang diajak gimana proses di belakang layar produksi fotografi itu kayak gimana sampai jadi Honda ya waktu itu ya, Honda. Iya waktu itu Sampai Honda. tengah malam. Oh iya sampai tengah malam gitu. Jadi proses fotografi produk Honda itu, motor Honda sampai ke brosur itu kayak gimana. Nah kayak gitu-gitu yang gue suka. Nah kalau videografi ya sama, syuting kayak gitu. Nah itu yang gue suka, praktiknya itu. Honda juga kan? Honda juga. Oke, ya artinya lu ada sosok-sosok yang memang lu jadikan bukan panutan sih, tapi menjadikan referensi lu lah ya. Iya. Buat nambah pengalaman lu. Iya. Oke. Lu kan gini, lu kerja bareng gua nih udah berapa ya? Jalan 3 tahun deh. Iya. Jalan 3 tahun. Sebagai bos, apa sih yang lu gak suka dari gua? Masih mau digaji kan? Nggak ada kok, nggak ada. Oke, sekian dulu. Sampai hari ini. Sekian. Apa yang dari gue nih, biar gue bisa introspeksi diri. Mungkin malam ini gue merenung di balik kegelapan malam. Ini jujur ya, jujur bukan Jujur. bukan menjilat Pak. Dari sosok Pak Iqfar sebagai seorang bos, nggak ada yang bener-bener gua nggak suka. Cuman Minus mah ada lah pasti. minus mah ada. Ya. Ya cuman wah Pak Iqfar Minusnya 1, nggak ada plusnya gitu ya. yang jadi agak sedikit kurang buat gua, Pak Iqfar ini kalau misalkan lagi lagi mau ngerevisi atau menambahin satu kerjaan itu langsung tak tok banget. Jadi ya gue langsung aduh anjir bingung. Aduh satu-satu dong. Gue jadi kayak gitu. Sebenarnya bukan gue salah sih, kemampuan penangkap lu yang agak rendah kayaknya ya. Tapi yang gue akuin memang gue terbiasa terima brief tuh tak dan biasa kan nyatet biasa. Kayak lu lakukan nyatet kan. Iya. Artinya maksud lu gue kalau ngasih brief itu bukan ribet ya, apa ya istilahnya, terlalu taktis banget ya. Iya. Tapi itu nggak jadi masalah berat banget sih. Memang harus dilatih. Iya emang harus dilatih. Dan biasa kan nyatet. Nah kalau yang lu oke dari gue apa nih? Ya ini jilat dikit ya Pak? Jilat dikit ya Pak? Royal. Anjay, Royal. Kalau lagi ada duit apa lagi ya? Iya kalau duit, gue sering banget ditraktir guys. Ya iya dong. Kalau malah kebiasaan jadi traktir ya. Iya. Makan deh kan. Pasalnya gue minta traktir ya kan, jadi kapan gue yang bayar gitu. Selain Royal yang berhubungan dengan kerjaan. Kalau Royal ya siapapun lagi ada rezeki ya pasti kita saling lah. Yang berhubungan dengan kerjaan ya. Oh dia ngebebasin karyawannya. Maksudnya karyawannya mau ngakuin apa asal kerjaannya kelar, ya udah dia nggak peduli gitu. Dan gue sukanya di situ, gue bisa bebas nentuin waktu gue mau ngedit atau kapan. Yang jelas kerjaan gue kelar gitu. Video YouTube ada yang ke-upload gitu. Sesuai timelinenya, Iya, jadwalnya. Itu yang gue suka sih. Jadi lo di situ juga lo belajar nge-manage waktu berarti ya? Yes, bener banget. Gue selama WFH ini belajar banget nge-manage waktu. Jam segini gue harus ngapain, jam segini gue harus ngapain. Jadi menurut gue WFH itu menambah produktivitas karyawan. Menambah produktivitas, walaupun jadi agak-agak malas-malas dikit ya sebenarnya di rumah ya. Iya. Bukan malas, jadi agak jam kerjanya jadi agak ini ya, jadi agak melebar, benar. Oke. Sekarang kita balik lagi masalah tadi videografi segala macam. Kalau misalnya ada adik kelas tuh SMK yang pengen kerja jadi videografer tuh mesti gimana sih? Apa sih yang mesti mereka lakukan supaya bisa jadi kayak lu deh, minimal kayak lu dulu, bisa kerja sesuai passionnya, bisa kerja sesuai kesenangannya. Oke, tips buat ada adik kelas. Wih deh, kakak kelas banget. Lulus juga di katrol gitu kan. Oke, tipsnya adalah yang pertama buat anak-anak sekarang, banyakin nontonin konten yang mengedukasi. Maksudnya kalau lu punya sosial media kayak Instagram gitu, jangan nontonin video viral TikTok, cewek pargo, cewek seksi segala macem. Gue wibu dan gue suka nonton cosplayer, cuman di YouTube gue itu kadang sebelum gue makan atau gue lagi makan, gue sering nontonin video-video tentang videografi, fotografi, bahkan video-video tentang bisnis. Itu gue suka nontonin YouTuber tersebut. Referensi berarti. Iya, referensi. Perbanyak referensi supaya wawasan kalian itu luas gitu.
Dan juga yang kedua itu, kalau di sekolah itu banyakin bergaul dengan orang-orang yang udah menguasai sesuatu hal di bidang tersebut. Kayak misalkan waktu di sekolah gue mencoba mendekati Pak Iqfar dengan harapan gue bisa dapetin ilmu dari dia. Gue mendekati Pak Dery dengan harapan gue bisa mendapatkan ilmu tentang videografi dari dia. Kayak gitu. Jadi selama kalian di sekolah, sesekali coba untuk menambah kegiatan. Biar sekolah nggak sekedar sekolah aja, kalian bisa dapetin ilmunya yang di luar sekolah yang mungkin nggak bisa didapetin saat di sekolah. Kayak gitu. Kalau menurut gue ya itu aja sih. Dua itu aja. Oke, pertanyaan terakhir nih sebenarnya. Reza ini cengeng guys. Lu tau kan arah pertanyaan gue kemana kan? Tahu. Jadi dia pernah nangis guys di rumah gue. Ceritain dong. Kenapa lu bisa nangis waktu itu? Ya gue pernah nangis guys. Dan itu waktu masih di sekolah. Jadi kenapa harus pertanyaan ini sangat tidak terduga. Jadi waktu itu Pak Iqfar ngajar tentang animasi gitu. Jadi kita tugas buat stop motion. Waktu itu satu kelompok 3 orang. Gue berdua sama teman deket gue yang bisa diandelin. Gue waktu itu excited buat bikin project stop motionnya. Jadi gue bikin project stop motionnya di ruang studio multimedia. Di sekolah itu ada kayak ruang studio multimedia. Gue bikin dari pagi sampai sore sekolah, bahkan sampai malam, dan bahkan weekend gue dateng buat bikin project tersebut. Dan di akhir penilaian ada satu kelompok teman sekelas gue juga. Underdog ya. Iya, underdog. Kayak nggak pernah kerjanya. Nggak pernah kelihatan gimana banget. Pas gue liat hasilnya, boom. Anjir, rapi coy, hasilnya rapi, detail, dan gue ngerasa kalah di situ. Dan akhirnya kita bertiga, gue, Pak Iqfar, sama satu lagi teman gue, itu kita masuk ke studio. Dan gue ya nangis di situ anjir. Gue nangis karena merasa kalah. Gue udah bikin project, motoin siang malam, pas ngeliat hasil temen gue dia lebih bagus aja, sakit hati gue di situ. Jadinya gue nggak bisa nahan emosi lah, nangis gue di situ. Jadi sekarang nggak usah nangis. Enggak, sekarang nggak nangis, sudah tidak nangis. Cuma bisa mentertawakan sekarangnya. Ya, hanya bisa mentertawakan diri gue yang kalah itu. Oke. Terakhir. Apa planning masa depan? 5, 10, 15 tahun lagi? Sekarang umur gue itu sekitar 20-an tahun ya. 20-an tahun. Dan gue akhir-akhir ini lagi sering banget nontonin tentang video-video finansial tentang invest segala macem. Gue pernah baca di suatu artikel gitu, umur 20 tahun itu adalah starting point di mana kita mengumpulkan kekayaan kita, aset. Jadi umur 20 tahun itu adalah umur di mana kita benar-benar nol buat ngumpulin aset kita untuk 10 tahun, 15 tahun ke depan biar bisa hidup enak gitu. Nah, gue lagi belajar hal tersebut. Jadi untuk planning gue ke depan sih 10-15 tahun ke depan, ya impian gue pengen punya rumah. Dan juga gue sebenarnya pengen buka usaha cuy. Gue pengen buka usaha Islands Perjuangan. Ada bantengnya. Ada 2 usaha sih yang pengen gue coba. Yang pertama buka studio fotografi. Dan yang kedua gue pengen punya distro gitu. Distro tentang, gue suka Jepangan, jadi gue pengen clothing. Suka Jepangan, jadi gue pengen buka clothingan atau menjual merch apapun yang berbau-bau Jepang. Gue pengen banget kayak gitu, pengen punya bisnis sama teman-teman gue. Bahkan gue sering mimpi lah sama teman gue gitu. Kalau ada ini kita bikin kayak gini yuk, bikin kayak gini. Gue sering banget sama temen dekat gue kayak begitu. Ya mungkin semoga itu bisa kesampaian. Itu masih ya 15-20 tahun ke depan, siapa tahu. Amin. Itu sih impian gue. Oke, yaudah minggir. Gantian. Jangan lama-lama dulu di situ, ntar nguasain channel ini lagi. Dadah guys, saya tiba-tiba banget ini, jadi mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Oke guys, itu dia tadi dari Reza. Sebentar, gue matiin dulu. Oke, gue save. Itu dia tadi dari Reza ya. Sampai di sini dulu.
kita doakan aja segala cita-citanya Reza terwujud ya. Dia pengen punya studio foto, gue pun juga cita-cita sama nih dalam waktu dekat tuh, kayak waktu dekat dalam. Gue sedang merencanakan juga bikin studio foto. Ya mungkin kalau jodoh kita bisa partneran aja. Ya jadi gaji lu gue stop semua. Lah partner pasti digaji, ya kan? Kalau lu pengen punya konten, gue modalin aja, gitu ya. Ya kita doain aja impiannya Reza segera terwujud ya. Itu dia tadi buat adik-adik yang masih SMK ya, tipsnya dari Reza itu banyak-banyak nonton referensi ya, nonton referensi, lihat-lihat bagaimana videografer profesional itu bekerja ya, ikut PKL juga lah pas magang tuh juga, jadi tempat-tempat yang bisa support skill kalian juga ya, jangan salah-salahan aja nyari PKL ya. Jadi itu semua itu akan berhubungan sampai sekarang Reza bisa banyak bantu gue untuk ngurusin video gue dan sosial media gue gitu. Oke? Sampai di sini dulu edisi interogasi kali ini. Gue akan coba undang-undang, ya gue nggak bisa undang YouTuber ternama ya, undang-undang orang yang di deket-deket gue aja lah, yang berhubungan dengan iLinks lah, nggak jauh-jauh dari iLinks. Tapi kapan-kapan gue coba cari fotografer terkenal yang mau gue wawancarain ntar. Oke? Sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe ya, komen di bawah kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau mau nanya ke Reza langsung, silakan nanti Rezanya langsung jawab. Oke, sampai ketemu lagi dan goodbye.